sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam pengajian Kitab Riyadhus Shalihin 2 pekanan. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam hari ini kita diisi oleh pemateri, oleh Ustazah Siti Rahimah, insyaallah, yang bertemakan perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Insyaallah akan dipandu oleh MC kita, yaitu Mas Farel. Hadir Mas Farel? Hadir Pak, alhamdulillah hadir. Oke. Untuk doa Mas Zaki Willy hadir? Hadir Pak. Oke. Untuk tilawah Mas Aiman hadir? Hadir Pak. Oke. Petugas untuk hari ini adalah grade 10, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ustazah Titik sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, silahkan Mas Zaki Willy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dengan khusyuk dengan mengadakan kedua tangan dan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebentar Mas Zaki Willy. Mas Zaki Willy. Dibuka dulu oleh MC Mas Aiman G. Saya Pak. Farel, Mas Farel. Mas Farel. Oh ya. Dibuka dulu ya Mas Farel ya. Iya. Saya buka ya Pak. Ya, mohon maaf Pak Fit, salah nunjuk ini. Ya, silakan Mas Farel. Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian 2 pekanan MYP High School Al-Firdaus, kajian kitab Riyadhus Shalihin, penulis Imam An-Nawawi bersama Ustazah Dr. Siti Rahimah SPD MSI dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, orang tua wali murid dan teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga doa, yang keempat acara inti kajian Riyadhus Shalihin, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai acara malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua adalah pembacaan. Berikutnya
Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aiman Faris Sungkar grade 10. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baki'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba It awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dibacakan oleh Zaki Willy grade 10. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dengan khusus dengan mengadakan kedua tangan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami menyerahkan dengan ini kami memohon ridho dan izin darimu. Berikanlah keberkahan semua langkah dan keinginan kami dan jadikan ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan ukhuwah di antara kami. Hindarilah perpecahan di antara kami. Kami ini kuat. Dan persatuan ini agar bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuannya. Jadilah kita sekolah tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sekolah yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-ilmu. Jadilah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalanmu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas,
dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengamal ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pengujuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungnya rahmat dan apapunmu. Allahumma inna nas'aluka nihan nafiya wa rizqa thayyibah wa amalan mustaqbala. Allahumma inna nas'aluka mudala wal afafa wa kina ya muqaita qulub tasdiqoiki ala sisiwatoetik. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha menghapus doa, perkenakan doa dan memohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki Willy. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya adalah acara inti malam hari ini dengan tema perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Dr. Siti Rohimah SPD MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yafqahu qouli. Yang pertama-tama puji syukur Bu Titi ucapkan ya pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, masih diberi umur panjang, ya, kemudian kenikmatan bisa berkumpul bersama, dan niatan yang baik pada anak-anak, pada guru-guru, pada orang tua. Ya, ini kenikmatan hidayah yang luar biasa dari Allah, ya, bisa bersilaturahmi. Kemudian ada kenikmatan iman, ya, yang itu sangat mahal harganya. Sampai saat ini insya Allah kita masih sama Islam, kita masih memiliki iman, masih memiliki takwa. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti kita tetap menjadi seorang muslim yang benar-benar mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah memberikan tauladan kepada kita, ya, sudah mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita. Ya, semoga kita selalu menjadi umatnya yang setia, dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Titi ucapkan, saya ucapkan kepada Ustaz Hafiz, ya, kemudian pada Mas Farel sebagai MC yang lancar luar biasa, Mas Aiman, ya, baca tilawah Al-Quran yang Masya Allah, tajwidnya bagus, lancar, ya Mas Aiman, ditingkatkan lagi, nanti dihafalkan ya Mas Aiman, ya, dengan lagunya. Ya, dengan ya. Kemudian Mas Zaki Willy
doanya yang luar biasa ini. Terima kasih ya Mas Yaki Willy ya. Nah, Ya. baik, saya juga mengucapkan pada anak-anakku sekalian semuanya yang saya sayangi, yang hadir di Zoom ini, serta Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat semua ya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, dan juga saya tadi melihat Mas Pak Sipuk. Ini ya. Mudah-mudahan sehat ya Pak Sipuk ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini, malam hari ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang memelihara sunnah dan adab. Nah, nih kenapa kok sunnah sama adab ini harus dipelihara? Kenapa sih? Ya, nah sunnah di sini, sampaikan dulu, sunnah di sini seperti apa yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sunnah di sini tidak hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan yang tidak dilakukan pahala, itu bukan itu saja ya, bukan itu saja. Jadi kan ada ya, kita ada wajib, sunnah, haram, mubah gitu kan. Nah, bukan sunnah itu saja. Tapi sunnah yang ada di sini adalah aturan-aturan Allah. Ya, aturan Allah dan Rasulnya, dan juga adab. Adab itu etika. Nah, kenapa? Aturan-aturan Allah, ya, baik yang itu sifatnya hukumnya itu wajib maupun hukumnya sunnah, itu harus dipelihara. Kenapa? Nah, dalam Riyadhus Shalihin dikatakan ada perintah dari Allah ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kemudian surat Ali Imran ayat 31, dan surat Al-Fussilat ayat 3. Ya, kan saya akan saya bacakan untuk surat Al-Hasyr. Sedikit aja, nanti tidak habis ya waktunya ya. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakuna daulatan bainal aghniyai wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi ini surat surat Al-Hasyr ayat 7 ini sebetulnya bicara tentang harta rampasan ya. Harta rampasan. Tapi di akhir-akhir ayat itu di situ dikatakan bahwa apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ya. Jadi apapun yang diberikan Rasul kepada kamu, kepada kita semua, kalau ini dalam konteks aturan-aturan, maka jalankanlah. Disuruh menjalankan. Rasul itu ayat-ayat yang dibacakan, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, itu kan asalnya dari Allah. Maka kita disuruh menjalankannya. Dan ketika Allah dan Rasulnya itu melarang kita, maka kita disuruh meninggalkannya. Nah, kemudian ada di surat Ali Imran ayat 31, artinya saja ya, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku.
ini Allah katakanlah Muhammad ya, di awal-awal Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, aku itu aku, Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umat-umatnya, termasuk kepada kita. Rasulullah disuruh katakan begini, jika kamu mencintai Allah, jika kita umat-umatnya Rasulullah itu mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Ya, Muhammad. Allah pasti akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini bisa artinya apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi Muhammad, itu harus kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah melalui Nabi Muhammad, ya harus kita jauhi. Nah, itu yang kemudian yang kedua, itu ada di dalam surat Fussilat ayat 30. Ini perintah untuk istiqomah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, meneguhkan pendirian mereka itu berarti Jadi Tuhan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Allah, berarti dia sebagai seorang Muslim, ya. Dan kemudian mereka meneguhkan pendiriannya mereka, berarti dia menjalankan aturan-aturan agama, ya. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, jadi istiqomah di sini itu kita mengambil dari kata meneguhkan pendirian. Diteguh pendiriannya. Itu namanya istiqomah ya. Kalau tidak teguh, kalau tidak istiqomah berarti tidak teguh. Jadi misalnya sholat ya sok sholat atau orang, berarti itu tidak istiqomah. Kalau bicara sok jujur, sok bohong, lah itu ya nggak istiqomah jujurnya. Ya, itu nggak teguh pendiriannya. Nah, begitu ya. Jadi mengapa kita harus memelihara aturan-aturan Allah, sunnah-sunnah Allah, dan adab-adab yang diberikan Allah dan Rasulnya, ya karena kita ingin dicintai Allah kan. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mengikuti aturan-aturannya Allah, aturan-aturannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kita mengikuti aturannya, maka kita harus istiqomah. Istiqomah itu memelihara, ya selalu dilakukan. Gitu. Memelihara sunnah itu dengan melakukan aturan-aturannya, melakukan adab-adab. Ya. Nah, sekarang apa sih sunnah-sunnah Rasul itu? Sunnah-sunnahnya Rasul ya, sunnah-sunnah aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul itu. Masih ada. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin di situ diterangkan ya bahwa sunnah-sunnahnya, ya aturan-aturannya Allah itu termasuk kita tidak musyrik, ya kita hanya menyembah Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita tidak menyekutukan pada Allah, itu termasuk sunnah-sunnahnya, ya aturan-aturannya. Di situ ada sunnah-sunnah yang sunnah dalam arti kalau melakukan perbuatan itu maka kita akan mendapatkan pahala. Misalnya kalau di situ ya, kalau makan itu sampai makan pakai tangan ya, kemudian sampai jari-jarinya itu dijilati. Nah di situ dikatakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan karena kita tidak tahu di mana berkahnya makanan kita. Barangkali berkahnya makanan kita itu ada di jari-jari kita nih ketika kita makan pakai
pakai tangan. Makanya kalau makan itu sebetulnya sunahnya itu nggak pakai sendok, pakai tangan ini ya. Kali kalau yang berkuah ya harus pakai sendok kan gitu. Nah, kemudian apa ya, aturan-aturannya Allah, aturan-aturannya Allah apa? Ibadah-ibadah kita. Sholat, ya, sholat. Jangan sampai bolong nih. Anak-anak yang di Al-Firdaus, ya, ini kan apa namanya, guru-gurunya ini ya, bukan hanya guru PAI saja, tapi semua guru ini kan selalu mengingatkan ya, HRT-nya juga selalu mengingatkan, jangan sampai bolong. Nah, ini termasuk memelihara aturan-aturan Allah. Ya, yang jujur, jangan bohong. Ini termasuk aturan-aturannya Allah. Ya, apalagi di situ ada apa namanya, kita disuruh bersodakoh. Kalau tiap hari Jumat ya, besok kita mengeluarkan uang sodakoh untuk apa saja. Sama kalau kita kan punya proyek besar ini, masjid, keluarkan itu ya, kita istiqomahkan setiap Jumat kita mengeluarkan sodakoh untuk apa namanya, untuk masjid atau untuk siapa, itu termasuk memelihara sunnah, memelihara aturan-aturan. Nah, sekarang Bu Titi ini mau menyampaikan tentang adab. Cepet-cepetan karena tadi kata Pak Yogi sampai jam 8.20. Ya, padahal yang mau disampaikan Bu Titi banyak ini. Nah, sekarang adab ya. Adab. Ini sebetulnya contoh sunnahnya itu banyak banget. Tapi yang tadi ditekankan adalah apa namanya, sholat ya, kemudian jujur, jujur, dan omong jujur atau bohong. Oh, satu lagi Bu Titi ingat, birrul walidain itu termasuk aturan-aturan Islam. Ya, ini wajib ya. Jadi apa namanya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua termasuk menjaga adab-adabnya kepada orang tua. Ya, terus jangan hanya sehari 2 hari, kemudian besok sudah tidak lagi berbakti sama orang tua, sudah tidak akhlak sama orang tua, jangan ya. Itu tidak memelihara namanya, ya. Pendiriannya tidak teguh kalau seperti itu. Nah, jadi sekarang harus latihan untuk berpendirian teguh. Nah, Titi kemudian akan menyampaikan tentang adab dalam Islam. Apa ini? Ya, adab terhadap Allah. Apa nih adab terhadap Allah? Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Ngatur nuwun gitu. Terima kasih pada Allah yang sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, contohnya misalnya mata nih. Mata kita sudah diberi Allah ki mata yang sehat, mata yang bagus, yang indah. Nah, sekarang kita harus berterima kasih. Berterima kasihnya dengan cara apa? Dengan cara kita kalau melihat mata kita itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, anak-anak kan gadgeter semua ya ini ya, HP, nggak pernah lepas ya dari tangan ya, apalagi kalau sudah di rumah. Nah, salah satu adab kita pada Allah, ketika kita sudah diberikan mata yang bagus, yang indah, yang sehat, jangan dirusak. Jangan terlalu banyak nonton HP. Ya, soalnya kalau terus-terusan nonton HP, rusak mata kita. Nah, berarti kita tidak berterima kasih, tidak memelihara apa namanya, kesyukuran kita, terima kasih kita pada Allah. Termasuk apa yang kita lihat di dalam HP itu mestinya yang bagus-bagus. Ya, membaca yang bagus-bagus. Nah, yang tidak bagus-bagus jauhkan. Ini termasuk adab, akhlak kita pada Allah. Kalau kita ternyata melihat yang dilarang sama Allah,
yang dibenci sama Allah, mestinya dibenci sama Rasulullah ya. Nah ini berarti kita tidak beradab, kita tidak berakhlak. Ya. Terus kemudian mulut nih, kita dikasih mulut. Mulutnya apik banget, indah mulutnya kita ya. Bisa bicara bisa bicara macam-macam, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, gunakan itu dengan yang baik-baik. Lah ini malah pakai bahasa Inggris, gimana sih Bu? Kalau bicara, karena kita dikasih mulut yang baik, mestinya Allah itu memberi kita mulut itu mestinya ora dikon kon omongan sing elek. Nah, ini termasuk adab ini. Adab kita, Pak. Adab bersyukur, berterima kasih pada Allah. Nah, untuk anak-anak, ayo kita bareng-bareng ya, melatih diri untuk berkata yang baik. Ya, tidak berkata yang tidak baik, apa meneh miso-miso. Aduh, banyak istighfar. Yang seperti yang kemarin sudah ditutup. Sekarang harus latihan untuk bisa menahan diri, tidak bicara kotor, tidak bicara kasar, ya, termasuk di situ misuh dan lain sebagainya. Mau janji nggak anak-anak? Mau pada janji nggak? Ya, janji dalam diri sendiri. Itu ya. Nah itu banyak ya nanti. Nah, kalau adab terhadap Allah itu banyak kan. Apa yang kita apa yang diberikan Allah pada kita, pokoknya intinya harus difungsikan, harus dipakai untuk sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa adabnya? Akhlak kita terhadap Rasulullah apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah mosok kita tidak beradab, tidak berakhlak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beliau sudah meninggal. Adabnya kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi melakukan sunnah-sunnah. Yang pertama melakukan aturan-aturannya, yang kedua melakukan sunnah-sunnahnya. Apabila sunnah dalam arti hukum ya, hukum sunnah. Ketika sesuatu yang dilakukan kita mendapatkan pahala. Nah, kalau tidak dilakukan memang kita tidak mendapat siksa ya. Tetapi akan lebih baiknya kalau kita termasuk orang yang berakhlak pada Rasulullah SAW, beradab, kita pasti akan melakukan sunnah-sunnahnya. Apa saja sunnah-sunnahnya? Banyak banget. Ya, banyak banget. Tadi seperti kalau kan pakai tangan gitu ya. Kecuali kalau yang berkuah ya enggak, kan yang tidak memungkinkan. Nanti setelah itu kemudian kita menjilati tangan kita. Ya, itu termasuk sunnah. Kita kalau melakukan itu kita mendapatkan pahala. Kemudian puasa Senin Kemis, yuk kita bareng-bareng yuk. Besok Senin ya Bu Titi juga insya Allah janji. Senin kita puasa ya, puasa sunnah, puasa Senin dan puasa sunnah ya. Itu termasuk kalau ini kita istiqomahkan terus ya, itu termasuk kita memelihara adab kita terhadap Rasulullah SAW. Kalau pakai sepatu atau pakai sendal, kita pakai kanan dulu. Itu termasuk sunnah. Kita dapat pahala itu. Kalau itu kita lakukan terus, kita memelihara itu. Nanti kalau kita pas copot, lepas sepatu atau lepas sandal, kita pakai pakai kaki kiri dulu. Ya, itu termasuk sunnah. Kalau mau masuk kamar mandi, pakai kaki apa dulu? Kiri apa kanan dulu? Kaki kiri dulu. Kalau keluar, pakai kaki kanan.
Kalau mau masuk ada doanya. Itu sunah-sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, apa namanya? Kita lakukan itu, kalau kita lakukan terus kan, itu kita namanya memelihara adab kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak banget itu. Sunah-sunahnya banyak banget. Assalamualaikum, kita kalau mau masuk apa namanya? Masuk rumah gitu ya, masuk masjid pakai doa ya, kakinya kanan dulu kan gitu ya. Nah, itu yang kecil-kecil yang seperti itu kalau bisa anak-anak lakukan, itu namanya memelihara. Lakukan terus sidik-sidik, kan itu pahala, ngerti-ngerti sebenarnya itu sak gunung. Ya, gitu. Baik, kemudian adab terhadap kedua orang tua, ya, menghormati serta memenuhi hak-hak orang tua terhadap kedua orang tua. Kalau bicara sama orang tua itu sing sopan. Suara kita jangan melebihi suaranya orang tua. Siapa yang masih suka ngoso, apa ya kalau bahasa Jawa itu ngoso? Apa tuh? Bentar tuh. Ya, nanti dulu. Padahal kalau ngomong biasa, bunda sama ayah itu ya denger, mama sama papa itu ya denger, ayah ibu itu ya denger. Itu kalau kita sebagai anak, itu kalau ngomongnya kasar sama orang tua, itu orang tua susah banget. Susah banget. Nah, jadi sedih rasanya. Kenapa? Karena ya Allah, kalian itu loh anak-anak yang tak sayangi, ya. Apalagi mama ini, apalagi bunda nih, ya, ibu ya. Wis sudah 9 bulan, apa ya namanya, digendong di perutnya mama, di perutnya bunda, dijaga, dipelihara, gitu, dieman-eman, metu yo disayang-sayang. Bareng wis gede kok ternyata wani karo orang tua. Yang ngomongnya kasar. Nah, itu sedih banget rasanya orang. Ya. Kalau ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang. Nah, anak-anak ya, anak-anak terutama anak-anak Al-Firdaus ini, ayo adabnya pada orang tua harus ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi. Dan itu dilakukan terus-menerus, ya. Terus, habis ini Bu Titi mengingatkan terus nanti malam sampai besok. Nah, baru Sabtu terus getak-getak meneh sama orang tua kan gitu. Jangan, itu namanya tidak memelihara. Komitmennya tidak kuat, pendiriannya tidak. Nah, gitu ya. Terus ada adab terhadap guru. Apa nih adab terhadap guru? Menghormati guru, ya, terus menghormati guru. Gimana sih caranya adab terhadap guru? Menghormati guru itu harus gimana gitu caranya? Apa hormat begini? Kayak hormat bendera? Enggak, ya. Menghormati guru itu kalau guru sudah masuk di kelas, siap untuk mulang, untuk ngajar, anak-anak yo masuk lah, ya, mengikuti pelajarannya gurunya. Itu beradab namanya. Itu etika, ya. Itu menghormati guru. Guru itu kalau mau ngajar kalian, ya, kalau mau masuk kelas, itu persiapannya luar biasa. Sinau sik loh guru-guru itu. Bener, sampai katakanlah di rumah itu waktunya buat pasangannya, buat istrinya, atau buat suaminya, atau buat anak-anaknya, itu terkurangi banyak. Karena apa? Karena harus mempersiapkan mengajar kalian, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Nah, kewajiban kalian adalah mengikuti
yo masuk kelas. Ojo terus dolan dhewe terus mau metu. Aku nggak mau karo gurunya kayak gurune ra penak. Aku nggak usah, aku di perpus aja. Aku dolan aja di mana. Nah, ini namanya tidak menghormati. Terus kalau sudah masuk di kelas, kalau guru mengajar, kalau guru menyampaikan ilmunya, ya didengarkan dengan baik. Itu menghormati guru, menghormati ilmu. Ya, ilmu itu ilmunya yang disampaikan oleh guru itu dari Allah loh, ya kan? Disampaikan pada kalian itu biar kalian itu pinter, biar kalian tahu yang baik, ya, biar kalian menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Sudah baik tapi lebih baik. Kalau belum baik, biar kalian menjadi. Itu ilmunya Allah. Kalau ada anak-anak yang kalau di dalam kelas yo melu pelajaran nih, tapi terus omong-omongan dewe, gojek dewe, malah nonton HP terus. Ini namanya tidak menghormati guru. Nah, maaf ya, kayak Bu Titi galak ya, mengingatkan yang kayak gini ya. Tapi ini insya Allah untuk kebaikan kalian ya. Barangkali ya kalau yang kemarin-kemarin masih seperti itu, barangkali kalian tidak tahu kalau ini adalah adab menghormati. Nah, zaman dulu ya anak-anak ya, zaman dulu ulama-ulama itu kalau cari ilmu itu datang loh ke rumahnya gurunya, datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke ulama-ulama ya, orang-orang yang pinter. Ulama itu orang-orang yang pinter. Karena apa? Karena orang-orang ini merasa butuh. Aku ingin ilmunya. Mereka cari rumahnya. Padahal aduh banget. Kadang-kadang juga beda negara. Beda daerah. Harus lewat gurun lama. Harus berbulan-bulan jalan. Apalagi periwayat hadis itu. Mereka ingin mencari ilmu. Mereka benar-benar apa ya? Mereka menghargai gurunya, menghargai ilmunya. Nah, sekarang kan anak-anak tinggal enak ya di sekolah, terus dimarani karo guru nih, ya, dan gurunya sayang-sayang semua, baik-baik semua, ya. Maka hormati gurumu, karena gurumu itu yang memberikan ilmu yang banyak, yang membawa kalian itu iso apa namanya, yang membimbing kalian mendapatkan ilmu yang baik. Ya, meskipun sekarang bukan gurunya saja yang ngomong, tapi gurunya memberikan inspirasi, ya, memberikan motivasi. Ben, ayo golek apa namanya, cari bahan-bahannya ini ya, cari materinya ini di sini kan gitu ya. Nah itu kalau tidak ada yang memotivasi seperti itu, kalian kan pasti juga akan ini ya, akan apa namanya, akan termotivasi, tidak akan semangat. Karena ada guru, kalian jadi kemudian bersemangat sinau kan, bersemangat belajar. Kemudian maaf ini saya Farel ya, Farel atau Pak Hafid, nanti kalau waktunya memang harus sudah selesai berhenti, nanti Bu Titi di ini ya, diingatkan ya. Kemudian ada lagi adab terhadap sesama manusia, termasuk di sini sesama teman. Nah, adab sesama teman apa nih? Kira-kira apa nih? Adab sesama teman. Jaga pergaulan. Baik itu menjaga pergaulan itu dari sisi verbalnya, ya, dari sisi kalimat, kata-kata yang diucapkan, ucapan-ucapannya, maupun dari perilaku-perilaku. Jangan sampai ada bullying ya. Ya. Jadi itu termasuk akhlak ya, akhlak kita ya, adab kita. Ya,
teman. Ini Bu Titi lebih enak mencontohkan teman wae, karena sing biasanya berinteraksi itu kan kalian pada teman ya. Termasuk tadi ya Bu Titi lupa. Adab terhadap guru itu termasuk ketika kita bicara dengan guru. Ya, kalau bicara dengan guru, yo sing rada alus lah. Ya, sing rada alus. Guru itu sebetulnya ya, Bu Titi sampaikan ini bukan karena guru itu meminta untuk dihargai, untuk dihormati. Tapi ini kewajiban kalian kepada guru ya, untuk yang sopan. Karena guru sudah menyampaikan ilmunya Allah pada kalian. Ya. Itu yang bisa kalau bicara sama guru yang sopan. Ya. Baik dalam intonasi suara maupun dalam memilih kata-kata. Nah, termasuk adab kepada sesama teman. Meskipun sesama teman, podo-podo koncone, podo-podo sak circle, tetap jaga itu kata-kata. Pilihan kata-katanya itu pilihlah sing apik lah wong tinggu konco. Apa meneh sak circle dhewe, sak kelompoke dhewe. Mosok ya kalian itu akan tega untuk menyakiti hati temennya, hati satu kelompoknya. Enggak apa-apa Bu, saya biasa ngomong kayak gitu, dia juga enggak apa-apa kok, enggak sakit hati itu. Nah itu bercanda, gojek-gojekan saja enggak apa-apa. Nah kadang-kadang ya anak-anak, orang itu kadang-kadang moodnya itu bisa berubah-ubah ya. Kadang-kadang suatu kali dia diomongin kata-kata sing kasar, kata-kata sing ngece-ngece begitu misalnya ya, itu nggak apa-apa. Nah, itu pas lagi bolong deh moodnya lagi enak aja dia. Tapi suatu saat kadang-kadang mood seseorang itu bisa berubah, lagi nggak enak gitu. Nah, saja kemudian membuat kita tersinggung, temenmu itu bisa tersinggung kan gitu. Ada lagi nih Bu Titi, mumpung ingat nih, anak-anak ini kenapa ya pada suka memanggil nama orang tuanya temennya itu loh. Sampai gak habis pikir nih Bu Titi nih. Guru-guru yang lain juga mungkin ya. Jadi apa maksudnya? Itu termasuk bullying loh. Itu termasuk menyinggung. Itu kalau orang tuanya tahu pasti marah. Jenengku tinggal celuk-celukan gitu ya. Jadi misalnya ada Fulan gitu ya, Fulan, bapaknya jenenge sapa kuwi? Bapaknya Fulan kuwi sapa jenenge? Agus. Agus ngono ya, nyeluke Fulan iki, nyeluke koncone Agus. Ini permainan, ini mempermainkan. Ini enggak ada adab ini namanya. Ya. Anak-anak nyontulung ya. Nyontulung, jaga adabnya. Meskipun itu dengan temannya. Meskipun temannya kadang-kadang enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa kok. Nah itu nggak apa-apa. Suatu saat kadang nggak mau orang tuanya dibegitukan tuh nggak mau. Apalagi kalau orang tuanya tahu marah itu. Nah nanti kalau orang tuanya marah gitu ya, bukan si Fulan gitu ya. Nah, sopo jenenge Agus, ngono ya. Wah, iki anyel ki si A ini anyel. Harap balas ya. Wih, bapak sapa kuwi jenenge? Bapak Joko. Wah, Joko ngono ya. Itu misalnya ya. Nah, ini kalau yang seperti ini, si A ini dan si B ini termasuk orang yang tidak birrul walidain. Tidak berbakti pada orang. Kenapa? Karena itu tadi ketika si si A ini itu ngomongin si B ini ya, yang ini yang ngomongin Agus gitu. Itu kan ini kemudian tidak gitu ya. Bales. Nah, ini kan berarti menghinakan orang tua sendiri.
sama-sama menghinakan orang tua. Menghinakan orang tua lain, tapi itu termasuk menghinakan orang tua sendiri. Apa sing marah-marahi, ya. Apa sing marah-marahi, weh, Gus Agus podo wae jane menghinakan orang tua sendiri. Karena itu nanti anak Pak Agus kuwi mau mesti arep balas, ya, dengan menyebut nama orang tua kita. Nah, ini ya anak-anak ya, tolong nih, ini ya, kita itu sekolah Islam ya, Al-Firdaus. Kalian ini kan dulu ketika masuk di Al-Firdaus itu orang tua kalian pengennya kalian punya agama yang bagus, punya akhlak yang bagus, punya akidah yang bagus kan gitu ya. Nah, ketika di rumah, ketika di sekolah, guru-guru kalian kan sudah mengajari itu, ya, mengajari itu. Nah, itu lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu termasuk menghormati guru, termasuk menghormati orang tua. Memang kadang-kadang kalian kemudian ada ujiannya. Ya, ujiannya yaitu dari lingkungan yang enggak bagus, maka kalau cari teman-teman yang bagus. Ujiannya dari gadget, dari HP. Main game, konco-koncone sing kono podo ngomongi elek, podo misuh, terus kita ikut-ikut. Nah, ini godoni nih, godo setan ini. Ya, maka kalau yang kayak gitu cepet-cepet terus ingetlah, inget ya, inget sadar. Aku kok kayak gini sih gitu. Orang tua aku pengennya aku beragama bagus, guruku pengennya aku beragama bagus, aku kayak gini. Padahal ini tuh kelas berapa, Pak? G8, G7, G9, G12. Nah, itu ya. Nah, itu dulu mungkin ini sudah jam 8.30. Monggo silakan kalau ada anak-anak atau siapa guru yang mau bertanya. Nanti kalau Bu Titi menjawab, Titi jawab. Kalau enggak nanti Bu Titi sinau dulu, belajar dulu. Monggo, Mas Farel ya. Mas Farel, monggo silahkan untuk yang mau bertanya, Mas Farel. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Para hadirin bisa mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Dr. Siti Rohimah SPD MSI, dan silakan menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan unmute mikrofon atau melalui chat Zoom. Dipersilahkan. Anak-anak silakan loh kalau mau bertanya. Tidak ada ya kayaknya ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup sepertinya ya. Oh, ini ada pertanyaan, Bu. Oh ya, silakan. Dari Yahya Hingga, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk terutama pada adab? Kebiasaan buruknya apa? Ya ini. Ya kelas berapa ini? Kelas 7 ya. Coba Mas Yahya agak dikerucutkan ya, difokuskan lagi. Apa namanya? Kebiasaan buruk itu seperti apa ya? Kebiasaan buruk, silakan Mas Yahya menambahkan penjelasannya. Kalau mungkin Bu Titi ini mumpung ingat ya. Jadi kita ini, ada ini. Berkata kasar, bertingkah tidak sopan pada yang lebih tua. Oh ya. Bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk?
misalnya berkata kasar. Nah, yang pertama adalah jauhi yang mempengaruhi itu, ya. Jadi kalau anak-anak itu kenapa terbiasa berkata kasar? Ya, kalau itu kalian dapatkan dari dari game, dari HP, ya, itu kan kalian itu tahu ya, kalian itu tahu kalau misalnya kita itu tahu kalau berkata kasar itu, aku kok terangnya berkata kasar ini karena aku melu-melu sopo ya, itu kan mestinya tahu ya, mesti kerasa gitu. Kalau itu datangnya dari HP, gitu ya, kalau itu datangnya dari HP, maka hindari itu. Karena kalau tidak dihindari, maka kalian akan terus kayak gitu. Hindari. Ya. Nah, kalau misalnya itu dari siapa? Dari saudara, misalnya. Atau dari orang tua, mudah-mudahan enggak ya. Ini contoh aja. Kalau misalnya dari saudara. Nah, gue senengannya ngomongnya elek. Atau dari teman. Temennya sukanya berkata kasar. Terus kemudian kita ikut-ikutan. Maka kalau kita kan menghindari teman kan nggak bisa, menghindari saudara kan nggak bisa. Maka kalian bisa menyampaikan itu. Jangan begitu, jangan berkata kasar. Ya, nah itu berkali-kali ya nggak apa-apa disampaikan berkali-kali. Yang penting kalau menyampaikan rasa ngejak patuh. Kalau menyampaikan ya alon-alon baik. Jangan berkata kasar atau astagfirullah gitu ya. Kalau temennya ngomong berkata kasar gitu, astagfirullah. Nah, dari asalnya kita terpengaruh itu dulu dari mana? Ya. Terus kemudian yang kedua, mana cara menghilangkannya? Kita cari komunitas, kita cari lingkungan yang baik. Saya ngomongannya orang kasar-kasar begitu. Ya. Nah, lingkungan kalau untuk anak-anak, untuk usia kalian ini, kalian usia remaja, itu lingkungan teman itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Makanya cari teman yang baik. Cari teman yang membuat kalian bisa lebih baik. Jangan cari teman yang kalian membuat lebih buruk, membuat kalian bisa menjadi lebih tidak baik. Ya. Terus yang ketiga, biasakan kalau kalian itu berkata kasar, langsung istighfar. Ya, kalau jadi kalau orang berkata kasar, itu kan biasanya diawali dengan emosi ya. Mesti dengan emosi dulu, baru dia kemudian mengeluarkan dengan kata-kata kasar, kan gitu ya. Nah, yang pertama emosi ini sih diredam. Titi berkali-kali loh menyampaikan kalau pas lagi konseling itu, anak-anak yang emosinya kadang-kadang tidak tidak bisa dihandle sendiri ya, tidak bisa diatur sendiri. Kalau lagi emosi mendingan diem. Jangan ngomong apapun, jangan melakukan apapun. Karena kalau kamu ngomong mesti kok ngomongnya eleh, mesti ngomong miso, ya, ngomongnya kasar. Dan jangan melakukan apapun, engko ndak jadi malah mecayo popo kan gitu. Ya. Kemudian kalau bisa hindari dari sumber emosi. Kalau misalnya kalian anyel banget karo Bu Titi, lagi emosi karo Bu Titi, hindari Bu Titi. Kamu menjauh dari Bu Titi. Biar emosinya hidup. Terus kalau agama, Rasulullah SAW itu menyampaikan gini, kalau kamu lagi marah, emosi, pas kamu lagi berdiri, maka kamu cepat-cepat duduk. Terus kalau kamu lagi duduk, marah, emosi, lagi duduk, kamu berbaring. Terus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu juga menganjurkan kita untuk wudu, untuk istighfar ya. Mengucapkan kalimat thayyibah. Maknanya kalimat thayyibah.
Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Meskipun gue anyel ya, si anyel emosi, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi kalimat thayyibah itu kalimat yang punya mukjizat, mukjizat tersendiri. Timbang daripada ngomong binatang kewan, ya binatang ditokke kabeh, ngomong elek kabeh, lah mendingan ngomong kalimat thayyibah. Lah nggak puas kok Bu, puase yang ngomong elek, yang ngomong kasar misalnya. Nah, nggak puas itu berarti kita sudah dikuasai oleh setan. Puase yang ngomong elek berarti kita sudah dikuasai oleh setan. Tinggal kita lah pilihan, kita mau jadi anak buahnya setan apa mau jadi anak buahnya malaikat. Ya. Kan gitu. Terus minum yang banyak. Minum yang banyak. Wudu ya, wudu. Kenapa? Karena kalau emosi itu kan di sini nih iblisnya lagi, setannya lagi menguasai kita kan. Setan itu terbuat dari api, maka kemudian kita disuruh wudu. Dengan adanya siraman air, siraman wudu itu, maka kemudian setannya hilang. Ya, kita bisa cooling down, emosinya rodok medu. Minum air putih yang banyak, siram nganggo banyu. Itu ya. Tuh, jadi apa namanya? Ini berkata kasar pada siapapun ya. Sama pada yang lebih tua, iya. Kalau yang lebih tua ini kan harusnya, ya, harusnya kalau orang yang lebih tua itu sayang, menyayangi kepada yang muda. Yang muda harusnya menghormati pada yang tua. Nah, kalau menghormati ya mestinya kalau bicara kan baik, tidak kasar. Ya. Itu. Jadi kalian ini yang grade 7 harusnya menghormati, menghargai yang grade 8, grade 9. Yang grade-grade yang tinggi-tinggi harus sayang pada grade-grade yang di bawahnya. Gitu ya, ya. Terus kemudian ada lagi nih. Bagaimana cara agar tidak berkata-kata kotor saat game online kalah? Nggak usah main game aja. Jadi yang namanya permainan itu mesti ada menang, ada kalah. Yang menang ya rasa bereforia, jinglak-jinglak sampai lebay gitu, nggak usah. Kalah ya wis biasa, main kalah menang itu biasa. Kalah ya wis biasa lah kan gitu ya. Nggak usah ngomong kotor. Kalau kalian nggak bisa menghandle, mengatur ini, nggak usah main game. Ya, caranya gimana? Apa ya, Bu, asik. Harus ada itu perjanjian. Perjanjian itu baik perjanjian dengan orang tua maupun dengan saudara ataupun dengan teman. Ya, jadi kalian kalau main game bareng itu ya ajak sing teman-teman, konco-konco sing memang nggak ngomong elek kan gitu. Atau kalau ngomong ada temen main game bareng karo temen yang biasanya temen elek ya. Sekarang ada perjanjian. Nanti itu ya. Kalau ada yang kalah kita nggak pakai itu. Nggak pakai apa? Nggak boleh kan gitu ya. Nggak boleh nggak boleh ngomong kotor. Kalau akhirnya ngomong kotor piye? Diampet-ampet yo ora iso. Sedekah 100.000 nggo masjid Siti Al-Firdaus. Bukan judi ya. Ini konsekuensi dari apa namanya? Buah komitmen gitu. Biar apa? Yo ben orang udah mikir-mikir kan gitu. Nah, biasakanlah ini ya. Jadi sebetulnya begini anak-anak. Sebetulnya begini. Rasulullah SAW ya itu mengatakan gini. Piye yo, bagaimana ya caranya agar kita itu selalu berbuat baik gitu. Itu kita itu disuruh untuk mengingat mati sebetulnya. Kalian mesti yo wegah yen kon ayo mengingat mati ngono. Kon yo wegah yo. Nah, wong kan masih muda. Matinya kan udah tua kan gitu. Besok kalau udah tua kan gitu. Nah, mengingat mati maksudnya gini,
kita nanti seberapapun usia kita nanti kita itu akhirnya akan mati. Nah, ketika kita itu akan menghadap Allah, itu kan kita itu membawa bekal gitu. Nah, kalau usia kalian berapa tahun itu oke dosone, salah satunya adalah dosa ngomong kotor, miso-miso, ora rugi gitu. Nah, coba kalian, meskipun ini masih muda-muda, coba kalian latihan untuk mengingat mati. Aku nabung kok ya nabung dosa ya. Kalian kalau nabung itu kan nabung yang membuat kalian semangat, senang itu nabung apa? Uang kan? Sesuatu yang membuat senang kan? Kalau ini soal akhirat ya, soal nanti kehidupan kita setelah kita meninggal itu kan soal pahala dan dosa. Jadi pahala dan dosa itu diniang-niangkan dalam dalam telinga kita. Ya, dosa dan pahala itu bukan milik orang-orang yang sudah tua. Tapi kalian-kalian itu juga harus sekarang itu sering mikir itu. Biar kalian juga meminimalisir untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Salah satunya adalah dengan berkata kotor. Gitu ya. Jadi kalau mau main game, itu konsekuensinya, siap kalah lah. Mainan ini biasa, menang biasa, kalah biasa. Ya, jadi siap kalah juga, siap menang dan juga siap kalah. Jadi yang kalah, yang wis siap gue ora bakal enek nesu-nesu, nggak ada. Kalau ataupun kalian marah, emang mau jadi menang, so jadi menang kan enggak tuh. Nanti kalau kalian emosi, main lagi ya malah tambah kalah meneh. Gitu ya. Nah, itu anak-anak latihan berpikir seperti itu ya. Yang terakhir, permisi Bu Titi, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar dapat mengupgrade sifat sopan ke orang lain. Jadi bagaimana agar dicas ya, kita itu dicas piye ben aku iso berlaku sopan santun pada orang lain kan gitu. Ya kita kita mengenal orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha ya. Kita dari sejarah-sejarah bagaimana Rasulullah SAW berperilaku. Rasulullah SAW itu ya Allah disiksa, arep dibunuh, dione-one dengan orang-orang kafir ya pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW itu tetap sopan, bicaranya tetap halus, apik, sopan, menghargai dan memuliakan banget. Ya, ada orang yang datang mencari Rasulullah SAW mau membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah malah kasih makan sampai kenyang. Nah ini kan kesopanan itu Isa. Jadi kita melihat sejarahnya orang-orang Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, orang-orang soleh-soleh setelahnya, tabiin ya. Kalau orang kita tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh kiai-kiai yang memang dia sopannya tidak raumum kan itu. Atau kita bisa melihat anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang sopan. Kalau orang tuanya menghormati, pada sesamanya menghormati. Nah, itu yang harus jadi inspirasi kita. Ya. Terus lingkungan. Bergaul gitu. Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sopan. Nanti kalau teman-teman kita itu sopan, sementara kita nggak sopan, kita akan malu sendiri pasti. Kita akan malu sendiri. Tuh. Itu ya. Nanti kalau ada yang belum puas, besok ketemu sama Bu Titi konseling, terus dia disambung to be continued. Begitu anak-anak, itu yang mungkin ya bisa Bu Titi sampaikan. Nanti tidak bosen ngerungok ke omongan Ibu Titi terus.
Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini, mudah-mudahan kalian bisa melakukan ya. Kalian bisa mengerjakan, kalian bisa mengamalkan. Kalau ada yang belum bisa, ayo kita semangat. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Kalau Bu Titi itu sering loh melihat Farel itu. Farel itu mengingatkan teman-temannya yang kalau lagi emosi, wis gak usah kayak gitu. Wis biasa wae gitu ya. Ya Farel ya. Iya. Bener itu. Mengingatkan teman-temannya. Bu Titi seneng itu. Nah, yang lainnya juga ayo. Yang diingatkan juga aja nesu wong mengingatkan apa yo. Itu. Jadi ayo saling mengingatkan untuk bisa berbuat baik. Namanya tawasobil haq, tawasobil sabr. Nah, termasuk ini Isa, kalau misalnya pingin mengecas, bilang aja sama teman-teman, tolong ya, kalau aku berlaku yang nggak bagus gitu, tolong aku diingetin kan gitu. Itu termasuk ngetas dewe melalui teman-teman sebaya. Itu. Tapi yang nanti diingatkan ya udah tersinggung ya. Oke, begitu anak-anak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang tua siswa, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa memelihara sunnah-sunnahnya dan adab-adab. Ya, karena itu yang akan menjadi kekuatan kita sebagai seorang. Itu, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengajian malam hari ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan baik dan lancar. Semoga Allah meridhai kegiatan ini sehingga kita semua yang hadir diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu guru, para orang tua wali murid, serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pengajian malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata dan yang kurang berkenan di hati. Hadirin Bapak dan Ibu guru, para orang tua dan teman-teman semuanya, marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.